Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat kepada kita semua, yang menuntut kita untuk selalu melatih diri dan membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam nikmat-nikmat yang kelihatannya sederhana, nikmat-nikmat yang kelihatannya remeh, bahkan jika kita meneladani para ulama salaf rahimahumullah, kita pun akan belajar dari mereka bahwa ternyata terkadang dalam musibah-musibah tertentu atau bahkan dalam semua musibah, kita pun dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita mendapatkan suatu musibah, meskipun musibah itu mungkin terasa berat bagi kita, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak mendapatkan musibah yang lebih berat, yang lebih besar daripada musibah yang menimpa kita pada saat ini. Jika misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan harta, keterbatasan dana, toh kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena toh kita masih diberikan nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panca indera yang sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan meskipun seluruh nikmat, kesenangan dunia, fasilitas dunia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terlalu menjadi soal, tidak terlalu menjadi masalah bagi kita, selama Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan hidayah iman, hidayah Islam, hidayah tauhid kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat, hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian 10 kaidah tazkiyatun nafs, 10 kaidah yang harus kita perhatikan, yang penting untuk kita perhatikan dalam usaha kita membersihkan jiwa kita, membersihkan kalbu kita. Kita memasuki pembahasan kaidah yang kelima yang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala diungkapkan, ya. Kaidah kelima ini dengan redaksi yang berbunyi at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun, bahwa proses tazkiyah, proses penyucian jiwa itu terdiri dari dua unsur penting, ya, terdiri dari dua unsur atau dua usaha penting, dua upaya penting. Upaya yang pertama atau proses yang pertama dikenal dengan istilah takhliyah. Takhliyah, ya, perhatikan kata-kata itu takhliyah, ya, jadi dengan huruf kha. Kemudian proses yang kedua adalah proses tahliyah. Tahliyah, perhatikan disitu menggunakan huruf ha. Jadi ini dua kata yang kelihatannya mirip, ya, tetapi maknanya berbeda. Yang pertama adalah takhliyah dan yang kedua adalah tahliyah. Apa itu takhliyah? Kata takhliyah itu bermakna satu usaha, satu upaya untuk membersihkan, satu usaha dan upaya untuk membersihkan sesuatu.
atau mengosongkan sesuatu, ya. Jadi ketika misalnya kita ingin mengosongkan satu rumah, ini kita kosongkan perabot-perabotnya untuk kita ganti dengan perabot-perabot yang baru, maka proses pengosongan itu disebut sebagai proses at-takhliyah. Sama juga misalnya ketika kita ingin menanam, ya, di satu lokasi, di satu tempat, maka sebelum kita menanam, kita tentu harus melakukan proses pembersihan. Ya, kita bersihkan lahan itu dari tanaman-tanaman liar, dari rumput-rumput liar, ya, kita bersihkan sampai kemudian tanah itu layak untuk ditanami. Nah, proses pembersihan itulah yang dikenal dengan istilah takhliyah. Itu dikenal dengan istilah takhliyah. Nah, yang dimaksud dengan takhliyah dalam konteks tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs ini adalah bahwa proses pertama dalam usaha kita untuk membersihkan jiwa itu harus diawali dengan proses pembersihan ini. Proses pembersihannya itu apa? Pembersihan jiwa dari perilaku-perilaku buruk, dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu proses yang harus kita lakukan di awal. Jadi kita harus membersihkan dulu lahan hati kita, lahan qalbu kita bersihkan dari kotoran-kotoran, ya, dari dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kosongkan dulu dari semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersihkan. Nah, setelah itu, setelah dia menjadi lahan yang layak dan pantas untuk ditanami, maka barulah kita kemudian menanamkan kebaikan, menanamkan ketaatan, menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa cinta kepada Rasulnya, rasa cinta kepada sesama orang beriman, rasa cinta dan rindu kepada akhirat, ya, rasa rindu kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa cinta kepada orang-orang saleh, kepada para sahabat Nabi SAW, kepada para ulama salaf. Nah, itu proses yang kedua ini, proses penanaman, ya, proses penanaman cinta pada kebaikan, ya, proses penanaman rasa semangat, ya, untuk berbuat ketaatan. Nah, inilah yang disebut dengan tahliyah. Tahliyah. Jadi dua proses ini adalah dua proses utama yang tidak boleh tidak harus ada dalam upaya-upaya tazkiyatun nufus kita. Ya, karena itu ini sebenarnya satu istilah, ya. Ini adalah satu istilah yang populer, ya, di kalangan para ulama kita. Ya, istilah takhliyah dan tahliyah. Ya, maka di sini Syekh Abdul Razzaq Al-Badr mengatakan inna haqiqata at-tazkiyati takhliyatun nafsi awwalan bitadhhiriha 'anil radha'il wal ma'asi wal dzunub. Sesungguhnya hakikat dari tazkiyah itu adalah diawali dengan takhliyatun nafs, mengosongkan jiwa, mengosongkan hati, mengosongkan kalbu. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan di sini adalah bitadhhiriha 'anil radha'il wal ma'asi wal dzunub. Dikosongkan di situ maksudnya dibersihkan dari perilaku-perilaku hina, perilaku-perilaku rendah, akhlak-akhlak yang hina, kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu tahliyatuha ba'da dzalika bi fi'li ta'ati wal qurbat. Kemudian setelah dibersihkan dari kemaksiatan, dari dosa, maka setelah itu barulah kemudian jiwa itu dihiasi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan ibadah, melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sini ada satu isyarat penting yang disampaikan oleh Syekh bahwa seseorang, ya, kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa ya biarlah saya tidak sholat, biarlah saya tidak berpuasa, biarlah saya tidak melakukan kebaikan, yang penting hati saya baik. Nah, ini satu statement, satu pernyataan yang mungkin sering kali kita dengarkan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah satu statement yang tidak tepat, satu statement yang keliru, bahkan menyesatkan. Kenapa? Karena hati manusia, jiwa manusia tidak akan mungkin menjadi jiwa yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketika jiwa dan hati itu diajak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan ketaatan, melakukan ibadah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kebaikan yang diklaim oleh sebagian orang, meskipun dia misalnya tidak sholat, meskipun dia misalnya tidak beribadah kepada Allah, bahkan meskipun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya semu, bukan kebaikan yang hakiki atau bukan kebaikan yang sejati, ya. Dan itu di sini beliau menekankan bahwa untuk bisa membersihkan jiwa, membersihkan kalbu, kita harus ingat dua proses penting ini: proses takhliyah, proses membersihkan hati, membersihkan diri kita dari perilaku-perilaku yang rendah, dari kemaksiatan pada Allah, kedurhakaan pada Allah, dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian proses yang kedua adalah proses tahdiyah, yaitu menghiasi, ya, menghiasi diri dengan menanamkan ketaatan, menanamkan ibadah, menanamkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita dengan melakukan ibadah, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kata beliau sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah tentang perintah untuk mengambil zakat. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka itu shadaqatan, zakat. Untuk apa zakat itu? Ya, zakat ini adalah ibadah yang sifatnya fisik, ya, sifatnya fisik dan material, ya. Anda mengeluarkan, Anda merogoh, Anda mengeluarkan dari simpanan Anda, ya, mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta yang Anda miliki, mengeluarkan harta benda yang Anda miliki. Jadi dia dilakukan secara fisik dan bersifat material, ya, Anda mengeluarkan materi yang Anda miliki. Tetapi di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa ibadah yang sifatnya fisik dan material ini mempunyai efek, mempunyai dampak rohani. Apa dampak dan efek rohaniahnya? Tutahhiruhum, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, dengan zakat itu maka engkau mensucikan mereka. Ya, mensucikan di sini, ya, kata-kata tutahhiruhum, mensucikan di sini, ini adalah isyarat kepada maqam atau proses takhliyah yang tadi kita sebutkan. Jadi dengan mengeluarkan zakat itu artinya kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat kikir, membersihkan diri kita dari sifat cinta dunia, membersihkan diri kita dari sifat takabur yang seringkali menghinggapi para pemilik harta, yang merasa bahwa itu adalah hartanya disebabkan oleh kerja-kerja kerasnya dalam mengumpulkan harta, sehingga dia lupa bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada berapa banyak orang yang bekerja keras, membanting tulang, menggunakan berbagai macam bentuk trik-trik dan tips-tips bisnis yang diajarkan oleh para trainer
Tapi toh bisnis mereka begitu-begitu saja, bisnis mereka tidak dikaruniai keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda bahkan tidak pernah mengikuti training-training bisnis. Mungkin bahkan modal Anda seadanya saja, tapi Allah berikan keberhasilan pada bisnis Anda. Jadi dengan mengeluarkan zakat kita diingatkan bahwa keberhasilan bisnis itu, keberlimpahan harta benda yang kita miliki, itu adalah mahdu at-tafaddul min Allah azza wa jalla. Itu murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan karena kita seorang yang hebat, bukan karena kita mempunyai otak bisnis yang luar biasa, tidak. Tapi karena Allah berkenan memberikan itu kepada kita. Maka jangan sombong, jangan takabur dengan capaian-capaian dunia, dengan capaian-capaian bisnis yang kita dapatkan. Maka dengan mengeluarkan zakat, juga dengan mengeluarkan sedekah yang sifatnya sunnah, di situ ada proses tathhir, tutahhiruhum, proses mensucikan, membersihkan jiwa, hati kita dari karakter-karakter seperti itu. Jadi membersihkan kita dari kesombongan, dari cinta dunia, dari kebergantungan pada harta. Jadi kita diingatkan melalui zakat itu bahwa harta ini sangat mungkin dan sangat mudah bagi Allah SWT untuk menghapuskannya dalam catatan hidup kita. Karena itu jangan terlalu bergantung kepada harta itu. Jadi dibersihkan, ya. Jadi zakat itu berfungsi membersihkan jiwa kita, hati kita dari watak-watak yang semacam itu, sifat-sifat yang semacam itu. Jadi kata tutahhiruhum di dalam ayat itu menunjukkan proses pertama yang tadi kita sebutkan, yaitu proses tahliyah. Lalu wa tuzakkihim biha. Jadi zakat itu juga akan mentazkiyah mereka. Nah, tazkiyah di sini kata Syekh Abdul Razak, kata wa tuzakkihim di dalam ayat ini, itu kata beliau fihi isyaratun ila maqamit tahliyati bil fadaili wal hasanat. Jadi kata mensucikan mereka, wa tuzakkihim, bahwa zakat itu mensucikan mereka, itu artinya mengisyaratkan pada proses tahliyah, ya, proses tahliyah, proses menghiasi diri dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan, menanamkan nilai-nilai keutamaan pada diri kita, ya, menanamkan nilai-nilai kebaikan pada diri kita. Setelah dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk, ya, watak-watak yang tidak terpuji, maka setelah itu kemudian jiwa ini dihiasi, ya, ditanami dengan tanaman-tanaman kebaikan, tanaman-tanaman ketaatan, tanaman-tanaman kesalehan, tanaman-tanaman penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanaman-tanaman watak-watak yang positif, watak-watak yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan proses tahliyah. Jadi didahulukan dulu proses pembersihan itu, kemudian setelah itu barulah dilakukan proses penanaman kebaikan, ketaatan, kesalehan pada diri kita. Nah, kalau Anda perhatikan, sebenarnya prinsip ini adalah prinsip yang sejalan, yang senafas dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi kita harus memahami dengan baik bahwa salah satu makna terpenting dari kalimat la ilaha illallah, sebagaimana dijelaskan para ulama kita, di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua unsur penting. Kalimat la ilaha, ya, kemudian kalimat illallah. Nah, kalimat la ilaha itu biasa diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah an-nafyu, penafian. Nah, penafian ini sebenarnya dalam bahasa kajian kita hari ini itulah takhliyah, penafian, pembersihan, pengosongan. Jadi kita ketika mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan,
yang berhak untuk disembah, itu artinya kita membersihkan diri kita, membersihkan keyakinan kita, membersihkan jiwa kita dari keyakinan kepada Tuhan-Tuhan yang tidak layak untuk disembah, Tuhan-Tuhan yang diklaim oleh manusia sepanjang sejarah, yang sebenarnya tidak layak untuk diakui sebagai Tuhan. Jadi kita bersihkan jiwa kita bersihkan diri kita ini dari keyakinan-keyakinan syirik, keyakinan-keyakinan bahwa di sana ada Tuhan, ada Tuhan-Tuhan yang berhak untuk disembah, berhak untuk kita tunduk pada perintah dan larangan. Lalu setelah itu barulah illallah, barulah kita ditegaskan atau kita tegaskan pada diri kita, kita tanamkan pada diri kita keyakinan bahwa kecuali Allah, hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang layak dan pantas untuk dicintai secara mutlak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak dan pantas untuk kita tunduk pada setiap perintah dan larangannya secara mutlak. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, illallah, kalimat illallah itu distilahkan oleh para ulama kita dengan istilah al-isbat, atau dalam konteks kajian kita kali ini itulah makna dari tahlil. Jadi setelah kita membersihkan diri kita dari keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu kita tanamkan keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, karena itu kita kembali pada proses tazkiyah ini. Ya, kita kembali pada proses tazkiyah ini bahwa proses tazkiyatun nafs itu tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa kedua poin ini, kedua hal ini, yaitu takhliyah dan tahlil. Ya, tidak mungkin kita bisa membersihkan diri hanya dengan fokus misalnya pada takhliyah, fokus pada membersihkan diri dari dosa, dan seterusnya, lalu kemudian lupa untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT, memperbanyak amal soleh. Sebagaimana juga tidak bisa juga sebaliknya, tidak bisa kita misalnya hanya fokus memperbanyak amal soleh, lalu kita lupa untuk melakukan proses yang pertama, yaitu takhliyah. Nah, jadi kita sibuk melakukan amal soleh, lalu kita lupa untuk melakukan proses yang pertama, membersihkan diri kita, termasuk membersihkan amal kita, ya, dari bid'ah misalnya, atau dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi ibadahnya jalan terus, tetapi maksiatnya juga jalan terus. Nah, atau kalau istilah orang sekarang ini, sholatnya jalan tapi korupsinya juga jalan terus. Ini tidak bisa terjadi satu proses tazkiyatun nafs yang sempurna. Jadi proses tazkiyatun nafs yang sempurna itu adalah proses yang memadukan dua unsur ini, yaitu at-takhliyah wa tahliyah. Jika kita ingin dikaruniai oleh Allah SWT hati, jiwa, dan kalbu yang bersih, maka kedua proses ini harus berjalan secara seimbang, secara simultan dalam kehidupan kita. Karena itu di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, fala budda liman arada tazkiyata nafsihi, maka menjadi satu kewajiban bagi orang yang ingin membersihkan jiwanya. Apa yang harus dilakukan? Ayyukli'a awalan 'anil dhunubi wal athami allati tufsidul qalb. Jadi orang yang ingin mensucikan jiwanya, pertama dia harus melepaskan diri dari jeratan dosa yang bisa merusak bahkan menghancurkan hati itu, wa tahjibu anhu nurul hidayah wal iman, dari dosa-dosa yang bisa menghalangi masuknya cahaya hidayah dan cahaya iman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat
fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka akan dituliskan atau dinoktakan, dititikkan pada hatinya satu noktah, satu titik hitam. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka di dalam kalbu kita itu akan ada satu titik hitam. Maka semakin banyak dosa yang kita lakukan, akan semakin banyak titik hitam itu memenuhi hati kita, memenuhi kalbu kita. Kata Nabi SAW, فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Maka apabila sang hamba itu melepaskan diri dari dosa itu, memohon ampun kepada Allah SWT, kemudian wataba, dan dia bertaubat kepada Allah SWT, suqila qalbuhu, maka akan dibersihkanlah hatinya dari titik hitam itu. Tapi sebaliknya kata Nabi SAW, wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Dan kalau dia mengulangi lagi dosa yang dia lakukan itu, akan ditambahkanlah titik-titik hitam itu di dalam jiwanya, di dalam hatinya, sampai kemudian titik-titik itu mendominasi di dalam kalbunya, mendominasi di dalam jiwanya. Wa huwa ar-ran allati dzakara, dan itulah ar-ran, ya, ar-ran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan dosa-dosa itu, atau apa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan itu telah apa? Telah menjadi satu, ya, ran itu semacam, ya, kotoran yang menggumpal hitam di dalam jiwa mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka. Disebabkan apa? Disebabkan berkesinambungannya dosa-dosa itu dilakukan, sehingga hati sang hamba itu menjadi hitam, dan semakin lama semakin hitam, semakin menebal, sehingga seperti yang tadi dikatakan oleh Syekh bahwa noda-noda hitam itu kemudian akan menghalangi masuknya cahaya hidayah dan cahaya iman kepada sang hamba itu, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus membersihkan diri dengan melepaskan diri dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian setelah itu barulah sang hamba ini memasuki proses yang kedua, yaitu proses tahliyah dengan bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh untuk apa? Ala istiktsari minas shalihat, untuk memperbanyak kebaikan, yang dengan itu insyaallah menjadi sempurnalah proses tazkiyatun nufus yang dilakukan oleh sang hamba. Karena itu salah satu sifat karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah bahwa dimanapun dan kapanpun ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka jangan lewatkan kesempatan itu tanpa melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Karena kita tidak pernah tahu, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat sekalian, kita tidak pernah tahu melalui kebaikan yang mana kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Boleh jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan yang besar, tapi justru bukan itu yang menyelamatkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kebaikan-kebaikan kecil yang kita anggap remeh di dunia ini, justru itulah yang kelak di kehidupan akhirat menjadi jalan bagi kita untuk selamat dari neraka dan kemudian diperkenankan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam surganya. Kata Allah SWT, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang betul-betul tulus dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridha Allah SWT, maka yang seperti inilah
yang lanahdiyannahum subulan. Orang-orang seperti itulah yang pasti akan kami tunjukkan pada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Subulan, jalan-jalan kebaikan kami. Jadi bagaimana attitude kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap akhirat, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan kita. Ketika kita bersungguh-sungguh ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ajarkan pada kita jalan-jalannya. Allah akan hidayahkan kepada kita jalan-jalannya. Dan jalan-jalan itu mungkin jalan yang besar, mungkin juga jalan yang kecil, mungkin dia berupa amalan-amalan yang spektakuler, tapi boleh jadi dia adalah amalan-amalan yang biasa-biasa saja dalam pandangan manusia, tetapi nilainya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang tidak melewatkan kesempatan berbuat baik kecuali dia menanamkan sahamnya di jalan itu. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiranna, jangan sekali-kali engkau meremehkan minal ma'rufi, yang kebaikan itu syai'an, sedikit pun. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri kita dari dosa, kemudian setelah itu kita ganti dosa-dosa itu dengan kesalehan, dengan kebaikan, dengan ketaatan. Bukan berarti bahwa kemudian setelah itu kita menjadi manusia yang suci, ya, kita akan selalu jatuh dalam kesalahan, tetapi begitu kita jatuh dalam kesalahan, kita bersihkan lagi diri kita dari kesalahan itu dengan bertaubat, dengan beristighfar. Karena kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan itu adalah orang-orang yang bertaubat. Artinya menjadi manusia yang selalu jatuh dalam kesalahan itu tidak menjadi satu soal dalam tanda petik selama kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini juga dikutip perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengatakan, "Fattazkiyatu wa in kana asluha an-nama'u wal barakatu wa ziyadatul khair, fa innama tahsulu bi izalati syarr." Proses tazkiyah itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, meskipun pada dasarnya dia adalah proses pertumbuhan, proses bertambahnya kebaikan, tetapi proses pertambahan kebaikan, proses pertambahan kesalehan itu innama tahsulu bi izalati syarr, hanya bisa dilakukan, hanya bisa terjadi ketika kita terlebih dahulu menghilangkan, membersihkan keburukan, ya, membersihkan keburukan, membersihkan tanaman-tanaman liar, tanaman-tanaman yang mengotori proses pertumbuhan tanaman kebaikan kita itu. Ya, sehingga kata beliau, falihada sarat tazakki yajma'u hadza wa hadza. Karena itu proses tazkiyatun nufus itu harus menggabungkan antara kedua hal ini, yaitu apa? Antara takhliyah dengan tahliyah yang tadi kita jelaskan. Maka sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua tugas penting kita semua dalam usaha kita, dalam upaya kita untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri. Yang pertama adalah at-takhliyah, yang kemudian yang kedua adalah at-tahliyah. Jadi kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikutip juga oleh Syekh Abdul Razak di sini,
ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzakki may yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Kata Syekh As-Sa'di, maksud ayat ini adalah bil imani wal amalis salih. Allah akan mensucikan hamba yang Dia kehendaki dengan iman dan amal saleh. Dengan cara apa? Dengan cara bitakhalli 'anil akhlaqir radilah. Dengan cara membersihkan hamba itu dari akhlak dan perilaku yang tercela, wa tahalli bis sifatil jamilah, dan dengan cara sang hamba itu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ini adalah dua tugas utama kita dalam usaha kita, dalam perjuangan kita untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri. Yang pertama adalah usaha kita untuk takhliyah, membersihkan diri, jiwa, qalbu kita dari watak-watak buruk, dari perilaku-perilaku buruk, kecenderungan-kecenderungan pada hal yang buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah at-tahliyah, yaitu usaha dan upaya kita untuk kemudian menanamkan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menggantikan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kaidah yang kelima dalam 10 kaidah tazkiyatun nafs kita. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengaruniakan kekuatan, kemauan kepada kita semua, hidayah dan taufik untuk selalu berada di atas jalan penghambaan kepadanya, jalan yang mendekatkan kita dari waktu ke waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.